Bapak Ibu. Dari perguruan tinggi Latan Sama Siro Rangkas Bitung mempersembahkan sebuah agenda setiap Sabtu sore menemani teman-teman sobat kampus untuk menunggu malam minggu ngobrol asik mereka yang sukses di kampus. Mari kita sambut host yang paling asik Teh Ruri dan co-hostnya yang gak kalah asiknya Kang Rohim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngampus. Alhamdulillah hari ini Sabtu sore tayang perdana untuk acara Ngampus, yaitu ngobrol asik bareng mereka yang sukses di kampus. Oke, sedikit cerita dulu nih ya. Ngampus ini salah satu program baru dari Perguruan Tinggi Latan Sama Siro yang akan selalu tayang secara live setiap Sabtu sore pukul 4 sampai jam 5 sore. Ngapain aja sih? Nah, di acara Ngampus ini nanti akan dihadirkan tamu-tamu yang luar biasa, yaitu alumni-alumni Perguruan Tinggi Latan Sama Siro. Selain itu ada juga mahasiswanya, mahasiswinya gitu ya, yang sudah sukses, yang sudah bertebaran di luar sana gitu, dan juga pasti dipandu sama host-host kece. Nggak tahu sih sekecenya segimana, tapi dibilangnya kece aja ya. Jadi kalau penasaran, nanti tonton terus ya. Dan Sobat Ngampus, gimana gak seru nih acara Ngampus ini ya. Tapi ini tayang perdana, cuma 1 jam 4 sampai jam 5, tapi kita dapat ilmunya banyak banget dari pelakunya langsung. Pelakunya langsung ya, hahaha. Ya kan lebih seru ya kalau dengar katanya kan kadang sulit dipercaya, tapi kalau ketemu orangnya langsung walaupun via media virtual, tapi yang kita percaya, oh ada pelakunya dia yang sudah sukses, jadi kan lebih enak gitu ya. Nah, acara Ayo Ngampus ini adalah ide kreatif dari kampus Kerenan Hijau di daerah Rangkas Bitung, yaitu kampus Latan Sama Siro. Udah kenal belum? Kalau belum kenal, kenalan. Kepo ya, sekarang udah rame di media sosial. Bisa cari juga di Google Map di mana itu Latan Sama Siro. Nanti langsung ketemu. Dan insya Allah nggak akan nyasar kalau sinyalnya bagus ya. Yang udah tadi saya bilang, Ngampus ini akan menghadirkan tamu-tamu keren dari mahasiswa, mahasiswi, alumni juga pelajar yang sudah sukses di bidangnya. Jadi buat kalian nih tidak menutup kemungkinan kalau punya sobat-sobat yang sukses, itu boleh kirim CV-nya ke medsos kita atau WA aja ke nomor, chat dulu, siapin dulu pulpen atau langsung buka layar HP-nya nih ya. Bisa langsung WA CV sobat kamu yang sukses di 0857 81 78 28 33. Oke, saya ulangi ya. Bisa langsung kirim aja WA CV sobat Ngampus yang sudah sukses ke 0857 81 78 28 33 ya. Walaupun nanti nomornya kelewat, bisa lihat lagi
rekaman ini ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kita terinspirasi untuk ngadain acara Ayo Ngampus ini? Karena ini adalah salah satu cara kami untuk memperkenalkan alumni dan atau mahasiswa yang sukses di bidangnya gitu kan. Jadi bisa secara nggak langsung nih bisa ngasih inspirasi, motivasi, insight story, juga product knowledge buat sobat kampus tentang Latan sama Siro gitu ya. Jadi kalau kadang ada beberapa yang suka nanya kadang di mana ya Latan sama Siro gitu kan. Kadang suruh cari Google Map males, tapi dengan ya siapa tahu dengan acara ini gitu ya, kawan-kawan sobat kampus kurang lebih bisa tahu apa sih itu Latan sama Siro gitu ya. Dan selain via Zoom nih, acara ini juga live streaming di YouTube Latansa. Jadi kalau buat kalian yang punya kendala untuk login ke Zoom, bisa langsung cari channel YouTube-nya Latansa Mas Hiro, LA spasi TANSA spasi Mas Hiro. Ya, nanti langsung muncul tayangan sore ini ya. Tapi jangan lupa harus di-like dulu acara hari ini nih, sudah di-like, di-subscribe, juga aktifkan loncengnya. Jadi nanti Sabtu depan atau Sabtu seterusnya kalian bakal dapat notifikasi terus tentang acara ini. Jadi nggak akan ketinggalan ya. Gitu. Terus, oke, sukses people Sobat Ngampus. Sebelum, ada kendala. Oke, Sobat Kampus, sebelum kita bincang-bincang sama tamu kita nih, tadi kan saya udah ngerocos dari awal ya, siapa sih nih tiba-tiba datang muncul di layar, ngomong cos. Nah, kenalan dulu ya. Saya sendiri adalah Ruri Puryati, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya diminta jadi host dalam acara Ngampus ini ya. Dan saya juga adalah salah satu alumni dari Akademi Kebidanan Latansa Mas Hiro angkatan keempat, dan saya lulus tahun 2012 gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini saya juga sampai hari ini saya masih aktif di Latansa Mas Hiro, tapi bukan jadi mahasiswa. Saya sudah jadi staf. Alhamdulillah saya staf di Akbid Latansa Mas Hiro gitu kan. Dan dari situ ada momen yang sangat membuat hati saya terenyuh gitu kan. Karena kalau kita lihat dari makna Latansa Mas Hiro itu kan jangan lupa tepat kembali. Jadi secara duniawi saya senang kembali lagi ke tempat dulu saya kuliah, dan secara akhiratnya di sana di Latansa ini saya selalu diingatkan bagaimana caranya agar bisa kembali ke akhirat dengan husnul khotimah gitu ya. Jadi buat saya makanya terenyuh sekali ya, beruntung. Itu sih sekilas tentang saya, karena kalau saya cerita panjang lebar hari ini tentang saya, nanti beda topik, malah bisa jadi satu buku. Gitu ya. Oke, di sini saya nggak sendiri Sobat Ngampus, di sini saya ditemani oleh seseorang. Siapakah seseorang itu? Ya mungkin nggak kalah kece-nya kali ya. Langsung aja kali ya, mangga untuk Kang Rohim, silakan. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang sore ini saya sebenarnya batas pelengkap sedikit saja dari Bunda. Boleh. Bunda Ruri apa Teh Ruri ini sekarang? Bebas banyak panggilan. Kalau Teh saya Ruri enaknya boleh. manggil Bunda Ruri ya. Boleh. Bunda Ruri, tadi kan kita udah bicara tentang Bunda Ruri memperkenalkan tentang ngampus itu adalah asik mereka yang sukses di kampus. Kemudian sedikit kelewat. Apa tuh? Kelupaan ya? Saking semangatnya sih. Saking semangatnya itu jadi Bunda kelupaan. Iya, apa tuh? Tadi sudah di layar itu sudah muncul bahwasanya kita ada Latansa Mas Hiro Innovation Center. Oh iya. Latansa Mas Hiro Innovation Center itu kita divisi yang pertama digital center, yang nanti segala informasi itu akan masuk di digital center. Kemudian yang kedua itu adalah career center. Nah, career center ini ke depannya kita berharap bahwasanya kita bisa menjembatani mahasiswa untuk dapat bekerja. Kalau tagline-nya itu sahabat karir Anda, kan keren ya? Iya, keren. Jadi kampus itu bisa menjadi sahabatnya mahasiswa untuk mendapatkan karir yang cemerlang, seperti Kang Wahyu Hidayat gitu ya. Jadi setelah lulus nggak pusing gitu ya, saya mau kemana nih gitu ya. Mantap. Ditambah Bunda, kan kadang-kadang Kang ada yang pengen kerja, ada yang pengen berwirausaha. Iya, betul. Kita juga di Latansa Mas Hiro punya alternatif pilihan, yaitu Entrepreneur Center, Latansa Mas Hiro Entrepreneur Center, di mana
upaya menjadikan mahasiswa dan juga alumni menjadi wirausaha. Jadi wirausaha sebelum wisuda. Itu. Oh ya, tuh enak ya Kang ya. Kemudian yang terakhir ini adalah seperti Kang Wahyu Hidayat kan udah karirnya banyak, terus prestasinya saya baca juga luar biasa ya. Itu pasti mempunyai skill atau sumber daya manusia yang berkualitas. Maka di Latansa pun untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, terciptalah Latansa Masiro Learning Center. Di mana ke depan kita akan menyiapkan nih apa saja yang dibutuhkan mahasiswa ke depannya. Di Learning Center kita akan ajarkan komputer dan lain sebagainya. Oke, sekarang lanjut Bunda Rudi, kita perkenalkan pemateri kita, kemudian juga mungkin sekilas Kang Wahyu di kampusnya seperti apa. Silakan Bunda. Boleh, udah nggak sabar nih ya. Soalnya udah jam 4.16 juga ya. Nggak usah lama-lama sama kita ya. Nanti lama-lama bosan yang nonton. Betul. Oke, kita cek dulu nih. Kang Wahyu sudah on? Sudah ya, oke, mantap. Kang Wahyu, izin nanti membacakan CV-nya dulu ya, CV Kang Wahyu. Iya, boleh. Siap, oke. Ada ya CV-nya ya? Saya lupa. Ada, Kang. Oke ya, sekarang kita dengerin dulu CV dari Kang Wahyu, salah satu alumni Latansa yang sudah sukses ya. Izin saya bacakan ya. Nama Wahyu Hidayatullah, kelahiran 2 Juni 1981 di Bekasi, tempat tinggal di Komplek Persada Banten Blok D2 nomor 10 Walantaka Triti Serang Banten. Cuman gak hanya di Serang ya Kang ya, di Rangkas juga ada rumah. Iya, sekarang lagi di Rangkas sih. Ya ampun, enak ya, udah sukses, banyak rumah ya Kang ya. Nanti nambah lagi Kang rumahnya. Amin. Oke, untuk kontak person ya Kang Wahyu ini boleh dicatat, nanti ada di 0812 2930 77778, dan untuk emailnya itu wahyuhidayatullah 1981@gmail.com. Ada medsosnya juga nih, boleh kepo-kepoin ya medsosnya Kang Wahyu. Ada Instagram yaitu @wahyudehiradnail ya, dan ada Facebooknya juga Wahyu Denail Hidayatullah. Jadi silakan dikepoin langsung ya, biar tahu orang sukses tuh kayak gimana sih IG-nya, orang sukses tuh gimana sih Facebooknya gitu kan ya. Siapa tahu ada beda postingannya. Jadi lebih menginspirasi. Oke, Kang Wahyu ini lulusan dari S2 Manajemen STI Latansa Masiro tahun 2019 ya Kang ya? Iya, betul. Betul ya, dan sekarang ini sudah bekerja di PT Modern Industrial Estate Modern Land Realty Tbk. Itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti industri, khususnya kawasan industri dan kawasan industri halal ya Kang ya? Betul. Iya, dan jabatannya sampai sekarang adalah Sales dan Marketing Manager. Wah mantep nih Kang ya, untuk jadi sales dan marketing itu harus punya apa ya, sulit lah kalau kata Ruri mah Kang, jadi sales sama marketing itu tekniknya harus banyak gitu kan ya. Iya, urat malunya harus nggak ada sih sebetulnya. Oh ya, itu kan lebih ke situ ya, jadi harus cari ide-ide brilian. Oke. Nah, dan Kang Wahyu juga ini punya beberapa prestasi loh Sobat Ngampus. Yang pertama yaitu pernah meraih Best Selling Industry tahun 2018-2019 di Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Tepuk virtual dulu buat Kang Wahyu. Juga ada prestasi kedua yaitu sebagai pengelola kawasan halal pertama ya Kang ya? Iya, betul. Di Indonesia. Wow, halal tuh kerennya, tepuk tangan juga, tepuk tangan virtual. Ada yang prestasi ketiga yaitu Best Brand and Company Award
tahun 2018, 2019, dan 2020. Wah, Kang, ini keren, 3 tahun berturut-turut, Kang. Amin, 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 Ya, amin. pasti kan dengan untuk jadi pertama dan mempertahankan itu agak sulit ya, Kang ya. Iya, Beda betul, khususnya. Dan betul ini banget. luar biasa, 3 tahun berturut-turut, Kang Wahyu hebat nih, 3 tahun ya. Lalu prestasi yang berikutnya yaitu ada kerjasama kawasan halal pertama dengan kawasan halal Malaysia, Spanyol, dan Taiwan. Ya, Kang ya? Ya, betul. Ya, Aduh, nanti kita juga keren coba banget. untuk kerjasama dengan kawasan halal yang ada di Timur Tengah. Kita lagi jajaki. Iya. Baik. Oke lah, Kang. Kalau gitu tadi sekilas CV-nya aja kali, Kang ya. Pokoknya ini luar biasa banget. Cuma 4 aja itu udah amazing banget. Kebayang sama saya mah gitu ya. Keren. Oke, Kang. Langsung aja nih. Sekarang nih, Kang Wahyu ini sibuk apa? Sorry, apa? Iya, hari ini nih kegiatan Kang sibuk nih saat-saat ini, apalagi pandemi gini, sibuk apa aja? Oh, biasa kalau sekarang kan kondisi semua aspek industri kan dengan adanya pandemi COVID-19 kan semua industri ya, bukan hanya kami tapi industri-industri lain juga banyak kita lihat di luar sana pengurangan karyawan, kemudian juga pengangguran yang makin meningkat kan gitu, jumlah peluang pekerjaan yang makin berkurang ya kan, permintaan yang sedikit kan. Ya, hal-hal itu yang memang jadi tantangan juga nih buat kita sekarang. Nah, kami kebetulan saya dari Modern Cikandi Industri Riset ya, mau nggak mau kita harus tetap jalan, apalagi kami di bidang industri ya, properti itu dampaknya kena banget. Kita lihat di beberapa media ada info bahwa harga rumah sudah sampai turun 30% dari harga biasanya, yang which is yang kita bicara bahwa properti adalah satu hal yang memang menjanjikan dan nilainya pasti tetap akan naik terus kan gitu. Ya, betul, nah, Kang. Yang kami lakukan dari kawasan modern Cikandi adalah tetap kita fokus dengan beberapa target sasaran kita. Contohnya kita juga tidak mungkin biasanya investor-investor yang datang adalah dari luar negeri. Dengan adanya pandemi ini semua kawasan di Asia maupun Eropa itu lockdown ya kan, mereka juga susah untuk jalan. Nah, kami mengambil inisiatif untuk ya kita memanfaatkan momentum mencari investor-investor dalam negeri yang memang masih mungkin bisa kita garap ya. Karena kalau tidak seperti itu ya dapur kita nggak jalan, betul, Kang. Betul. Makanya kami coba menggarap itu, dan alhamdulillah inquiry yang masuk which is kalau dari kita bicara dari bulan Maret April ya, mungkin memang itu benar-benar lockdown, PSBB dan bla bla bla, itu memang down banget lah. Sekarang sudah mulai normal, inquiry yang masuk sudah mulai lagi, dan kita juga sudah mulai ada penjualan walaupun memang tidak besar, tapi artinya memang geliat ekonomi kita sudah ada seperti itu. Ya, sibuknya aja, sibuknya kami coba cari celah untuk bagaimana bisa mendapatkan investor yang memang mau mendirikan pabrik di kawasan Cikande, yang memang nantinya kalau saya selalu ada investor yang datang terus bangun pabrik di Modern Cikande, saya selalu bilang terima kasih, karena dengan dia bangun pabrik saya selalu nanya ke ownernya atau ke ownernya biasanya kira-kira berapa orang yang akan diserap tenaga kerjanya. Dia bilang 300, 500 atau berapa, saya selalu bilang terima kasih. Kenapa? Karena ya minimal tahun depan kita tidak mendapatkan kado lagi bahwa Banten itu adalah nomor 1 pengangguran di Indonesia, terbesar, ya kan? Setuju, gitu loh. Ya. Jadi kita selalu itu, dan baik. income per kapita dari pemerintah daerahnya juga meningkat terus gitu loh. Ya, Dan satu lagi Teh Ruri, punten, kami juga lagi ingin membuat satu kawasan industri halal yang pertama di Indonesia. Kita punya 500 hektar. Itu nanti mungkin jadi pilot project pertama yang kita akan fokuskan adalah industri makanan minuman, obat-obatan dan kosmetik. Kenapa di Banten? Ya kita bicara bahwa ya kita religius juga, why not? Tidak kita gunakan momen. Ya, dan ya karena dari Banten juga ya Kang ya, jadi memberdayakan daerah
kita dulu ya, Ya, gitu kan. iya, Betul, benar. setuju Kang. Jadi karena tadi Kang Wahyu akan punya pilot project yang luar biasa, nanti ajak-ajak alumni Latansa ya, kalau butuh ya. Iya, boleh, Rekrut boleh, ya Kang, boleh. ya rekrut ya. Oke. Boleh. Oke Kang, berarti pokoknya pandemi ini malah bikin Kang Wahyu dan tim di sana lebih lebih mengembangkan potensi ya. Jadi cari Harus, celah gimana caranya harus, biar jalan ya. Oke, harus. luar biasa Kang. Oke Kang, udah terkesima didengar cerita Akang ya. Kenapa sih Kang Wahyu ini milih kuliah di Latansa? Ceritanya Cerita gimana saya tuh Kang? tuh saya dulu 2007 saya setelah menikah sama istri dipindah ke Banten, kemudian di Rangkas kebetulan, kemudian waktu itu saya kerja di Indosat. Mungkin kalau ada yang kenal atau Pak Eko ada Mas Juli juga gitu kan, itu ada yang namanya Mulyadi Amin, mungkin kenal ya, ketua alumni Latansa. Oh iya, Mulyadi Amin, kenal, ya kan. iya betul. Kemudian ada juga yang sudah jadi dosen, Andri, yang orang-orangnya agak kulitnya hitam manis, agak-agak ya eksotis ya Kang ya. eksotis lah kita bicara ya. Nah itu Ya, dulu ya, di ya, ya. Indosat itu adalah anak buah saya. Dia waktu itu magang, waktu dia kuliah di Latansa, dia magang di tempat saya di Indosat. Dia anak magang saya. Kemudian setelah waktu itu kerjasama juga sama Latansa untuk di radio Latansa waktu itu, segala macam, ketemu sama Pak Dini juga. Waktu berputar saya pindah-pindah kerja segala macam, sudah tidak di Indosat lagi. Ternyata Andri masih di Indosat, ketemu sama Andri. Saya bilang, Andri di mana sekarang? Kalau nggak salah di Miuun deh ketemunya gitu kan. Wah saya lagi sibuk mau sidang nih Pak S2. Saya langsung kayak sambar petir. Di mana Andri kuliahnya? Saya bilang di Latansa Pak. Sama Pak Dini dong. Iya. Wah itu saya udah kayak disambar petir gitu, kayak ditampar gitu. Kenapa? Dia anak magang saya, ya kan. Tapi dia udah masih kerja di Indosat. Kedua, terus dia udah bisa kuliah. Dia masih mikir kayak gitu. Kasarnya ngomong, saya punya handphone Android, tapi dia pembaharuannya selalu diperbaharui gitu kan. Kalau saya nggak diperbaharui, iya. Berarti kan dia update dirinya dia, saya nggak update diri saya gitu loh. Iya. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, ya ketemu Pak Haji Dini. Udah lanjutlah seperti itu. Dan alhamdulillah angkatan saya orangnya keren-keren banget kelas saya. Ini ada Pak Indra juga. Ya, ada Pak Indra juga, ada Pak Indra juga, ini sekelas sama saya. Alhamdulillah sudah pada sukses semua, dan memang orang-orangnya di kelas saya tuh unik-unik, yang nanti calon wakil Bupati Pandeglang juga alumni Latansa ya. Itu memang juga yang berpasangan sama Krisyanto, vokalisnya Jamrut. Kita semuanya ada, potensinya banyak banget di Latansa. Alumninya saya pikir the best, alumninya the best, skillnya the best, segala macam. Cuma tinggal bagaimana mewadahi itu aja. Mewadahi itu, ya, untuk bagaimana lulusan, maksud saya Latansa itu saya begitu masuk mau daftar S2 itu langsung ada kayak tes gitu, tapi tesnya tes Islami banget gitu loh. Nah ini yang tidak ada di kampus lain. Tidak ada di kampus lain. Kalau Pak Haji Soleh udah bicara itu udah kacau deh pokoknya. Iya, betul Kang. Nah, itu yang nggak ada di tempat lain. Jadi kita di Latansa itu udah di-skillin, skill dunianya ada, skill akhiratnya juga banyak banget gitu loh. Jadi udah porsinya udah tepat gitu loh. Nah, ya memang tinggal bagaimana caranya dikumpulin, diwadahi, biar kita bisa bagaimana membangun Latansa besar, Latansa jadi mahasiswanya juga bisa berkembang, ya kan. Kalau saya saya secara pribadi ya saya totally akan ya kalau misalnya mau tanya-tanya ada loker, kalau yang mau jadi manajer ada loker juga. Wah, mantap Kang. Daerah saya tempat saya, siap. karena kita punya sekitar 180 pabrik, ya, sekitar 3.000 karyawan yang ada di sana, ya. Dari 180 pabrik kita bisa tarik lulusan Latansa minimal berapa persen mereka bisa kerja lagi.
Baik, ya Kang, karena tadi sejalan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rohim, karena kita juga punya karir center, jadi siapa tahu Iya, nanti betul. menjebatan itu Kang ya, jadi nanti Betul. lulusan kami dari perguruan tinggi Ratna Semasiro bisa gabung ke perusahaannya Kang Wahyu lewat karir center tadi ya Kang ya, Betul. luar Betul. biasa. Oke Kang, tadi kan Akang cerita teman-temannya unik semua gitu ya. Nah, tapi mau tanya dari segi dosennya dulu nih, Kang Wahyu punya nggak dosen favorit? Aduh, dosen favorit saya tuh Pak siapa ya? Lupa saya tuh yang eh, di Serang, dia di Serang kalau nggak salah, saya lupa siapa Pak. Ya selain Pak Ustadz Soleh sih dia lucu banget kalau dia udah Pak Ade, Dokter Oh, Ade. Pak Ah, itu Ade, kacau, ya, itu ya, kacau. ya. Saya pernah dia ngajar, saya rekam. Iya. Dia ngajar, saya rekam. Dia ngajar, saya rekam dan saya selalu putar lagi, kenapa? Itu kocak banget beneran, ngebodor teh gitu loh. Jadi kita Tapi- kalau dia Iya, tapi dari penyampaian materinya itu mudah Dapat. dipahami. dapat Oh, banget, Jadi, dapat banget, iya, iya. dapat banget. Jadi dia selalu bikin sesuatu itu pakai caranya dia ngebodor tapi semuanya masuk. Yang intinya sih satu, kita nggak ngantuk gitu loh. Iya, karena pastilah, karena kan untuk kelas S2 itu kan sudah orang yang bekerja, kan tadi banyak pemikiran lain, dan jadi kalau kuliahnya hanya PowerPoint, menerangkan pasti udah mumet juga Kang ya. Iya, betul. Oke, betul-betul. Jadi Pak Ade ya. Pak Yumhi ya kan, kemudian ya Ustadz Soleh juga ya, itu keren-keren semua lah, semua. Terfav ya. Oke, kalau mata kuliah favoritnya ada nggak Kang? Tadi kan dosennya nih, sama mata kuliahnya ada nggak? Apa aja sih saya sih? Soalnya saya refresh lagi sih semuanya Oh, juga. jadi emang Iya, open mind gitu open ya banget, untuk semuanya iya. Kang ya. Iya. Oke, siap. Dan yang seru-seru kita masih keulang lagi kalau misalnya kayak bikin makalah lah, apalah kadang-kadang kita suka lupa segala macam karena tapi memang tantangannya, betul kata Teh Ruri, bahwa memang tantangannya sangat-sangat luar biasa Teh, karena ada yang bekerja, ada yang memang mungkin ada kegiatan lain, dia memang betul. tapi masih tetap dapetin kuliah, itu keren banget. Iya, makanya itu luar biasa ya. Oke, Kang, ini ada yang mau nanya dulu nih, boleh nggak Kang? Waduh, siapa ya? Saya kok deg-degan ya. Tak dulu. Boleh. Boleh Sok yang aja. nanya, mau di kolom chat boleh, atau mau raise hand juga boleh. Boleh, silakan. mau open mic juga boleh. Iya, open mic aja katanya. Boleh. Silakan. Langsung. Silakan. Oh, siapa ini? Coba. Oh, katanya dari Mas Eko ya. Ada Mas Eko? Ya, silakan Mas Eko, boleh di unmute. Silakan. Ayo. Silakan Kang Eko. Ada masih nyimak Kang Eko? Sepertinya masih di mute nih. Oke, kalian mungkin belum ready kali ya. Oh, ini katanya Kang Eko dari Lampung katanya. Oh, jauh sekali ya. Wow, tayang perdana udah nyampe ke Lampung. Mantap banget ini ya. Itu udah Selamat lewat sore Bakahuni Lampung. dia. Keren banget. Aduh, udah lewat kapal laut juga. Oke, sepertinya Kang Eko dari Lampung belum siap nih. Mungkin kapalnya baru berlabuh kali Kang ya. Jadi biarlah dia suruh bersandar dulu. Lanjut tanya-tanya lagi nih Kang ya. Boleh, mangga. Oke, Kang, kalau sempet karena Kakang kan kuliah udah statusnya istri ya, jadi nggak ada lah itu lewat lah Kang, jangan ditanyain nanti istrinya jadi cemburu. Kalau di Latansa itu, kalau yang belum dapat, kalau yang masih jomblo sok aja, karena banyak mahasiswa yang memang Islami di sana kan gitu. Kalau menurut saya salah satu the best cewek-cewek yang di Banten, salah satunya Rangkas Bitung ya. Saya dari jauh-jauh Bekasi dapet Rangkas Bitung juga gitu. Endorse Rangkas Bitung. Baik Kang.
Aduh, mantep ya. Terus Kang, ada nggak suka dukanya pas kuliah S2 manajemen di Latansa ini, Kang? Kalau kalau sukanya banyak, dukanya sih kalau saya rasa hampir nggak ada ya. Kalau dukanya ya, jujur ya, Mm-mm. kalau saya Mm-mm. ngerasain dukanya itu nggak ada karena pertama dosen-dosennya open mind, Mm-mm. kemudian teman-temannya juga unik-unik, itu aja sih. Jadi kalau menurut saya kalau dukanya nggak ada, dan sorry, maaf punten, ini mungkin di luar dari konteks. Saya Ya. juga ada kemarin ada beberapa dapat apa namanya dari media online bahwa katanya ada yang demo gitulah, Oh bukan demo, iya, sorry, Kang. Mm-mm. memberikan pendapat. Saya nggak mau Ya. pakai kata demo, tapi memberikan pendapat lah gitu, Mm-mm. pendapat ya. Dan itu masalah apa sih pembiayaan segala macam. Kalau menurut saya di Latansa which is fleksibel banget. Jadi mungkin itu oknum aja, dan mungkin kalau yang lagi dengerin atau live streaming YouTube segala macam, jangan terpengaruh dengan hal tersebut. Dan itu memang kalau menurut saya adalah salah satu oknum-oknum aja yang memang dia belum tahu jalurnya Ya, belum bagaimana, paham ya, Kang tapi ya, betul. dia langsung melakukan apa namanya, ya kalau dalam lagu Roma Irama sih darah muda sih, tapi ya jangan gitu-gitu juga gitu. Kemudahan kayaknya, Kang ya. Iya. Gitu. Saya sebenarnya ngalamin waktu di kuliah di Akbid juga, emang kan lumayan biayanya juga sama. Kalau di Akbid kan agak nyekek gitu ya. Nyekek pokoknya ya, tapi itu tadi mereka wise banget gitu kan, jadi kalau misalnya kita ada kendala ya bisa diobrolin baik-baik sebenarnya, Kang, gitu, enak padahal Sama ya. teroris sekarang berarti sama Wanani ya? Ruri juniornya. Oh, kenal Iya. Wanani nggak? Ada Wanani nggak? Nani Murtriani. Iya, beliau senior saya, luar biasa pokoknya Bida Nani. Wah, saya soalnya. Oh gitu, ya ampun. Iya. Kemarin habis baru beres Vikolan karena kangen udah lama nggak ketemu. Kan sekarang udah nggak di Latansa lagi beliau ya, sudah ini cuti sudah off karena sudah usia ya. Gitu. Oke Kang ya. Jadi oke Kang, lanjut lagi nih Kang ya. Kepo-kepo lagi tentang Kang Wahyu nih. Menurut Akang ada nggak perbedaan karakter mahasiswa sekarang dengan waktu Akang kuliah? Saya kuliah waktu kuliah dulu gitu, atau waktu kuliah satu, atau gimana nih pertanyaannya? Iya, waktu Akang kuliah di di Latansa. Oh, kalau perbedaan sih maksud saya sama aja, dan pas waktu saya kemarin di S2 mungkin ada Pak Indra juga nanti bisa menambahkan. Kita kalau nggak salah langsung waktu itu pas akreditasi ya, jadi akreditasinya B atau gimana sih, lupa deh gitu deh. Jadi memang pas angkatan saya ada hal tersebut gitu loh. Jadi prosesnya proses akreditasi, dan hal itu berjalan sangat bagus, dan alhamdulillah waktu itu kan akreditasinya jadi B kalau nggak salah ya gitu. Iya betul Kang. Nah, seperti itu. Dan memang kalau menurut saya kemarin, kalau angkatan saya nggak tahu ya, kalau angkatan saya memang tidak sedikit yang dari instansi pemerintahan, nggak begitu banyak. Justru orang-orang yang di luar pemerintahan yang banyak, bisa dibilang 60-50 lah gitu kan. Nah di situ saya berpikir bahwa kalau di bawah saya kalau nggak salah banyak yang PNS segala macam. Tapi kalau di kita waktu angkatan saya, mungkin ada Pak Indra, kita malah coba bagaimana di S2 ini kita coba explore diri kita, charger kita lagi, brainstorming lagi, bagaimana kita bisa kayak contohnya kita bisa nggak selamanya bekerja di orang lain, tapi kita bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, seperti itu. Iya. Gitu. Karena tadi agent of change gitu ya Kang ya. Seperti itu. Betul. Nah kita di angkatan saya banyak melakukan tersebut. Nah ya saya juga dengan saya kuliah S2, saya juga saya ingin berpikir bahwa gimana caranya saya bisa mengembangkan diri saya, bisa mungkin jadi wirausaha dan lain-lain, dan tidak selamanya kita bekerja sama orang seperti itu. Karena kalau bekerja sama orang ya imbasnya nanti ya
kayak sekarang, contohnya dengan adanya Iya. COVID ini, kita udah tiba-tiba udah langsung yang wah ada pengurangan karyawan, Iya, pemotongan betul. gaji dan bla Betul, bla bla. betul. Tapi kalau kita usaha Beda jadi minimal, owner, Kang ya. Kalau jadi Betul. owner tadi malah tertantang lagi ya cari ide-ide lain gimana biar usahanya Ya, jalan. iya, betul. Makanya kunci kita teman-teman atau yang lain kuliah S2 kalau menurut saya adalah ya mungkin kita tidak menapik ada yang kita harus memang nanti biar naik status misalnya kayak di PNS kan Iya, harus ada sesuai kebutuhan. tapi Iya, kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kalau kita sudah kuliah S2 kita menjadi seorang yang different, yang bisa yang berbeda, yang bisa menciptakan sesuatu yang berbeda untuk orang banyak gitu loh. Jadi bermanfaat Kang ya. Bermanfaat untuk orang banyak. Kita buka peluang apa. Jadi pikiran itu terbuka seperti itu. Itu Ya, sih yang penting gitu loh. Karena kalau jumlah lulusan yang begitu banyak dari berbagai kampus, berbagai universitas ya, itu di Jabodetabek aja atau di Indonesia aja dengan peluang kerja yang berapa persen aja, itu gimana caranya mereka ya pengangguran tetap aja ada gitu. Iya betul. Banyak Kang, banget betul, ya. gitu. Jadi tergantung lagi ke kitanya Kang ya gitu tadi be different itu ya gitu. Betul. Iya. Saya bilang sih gitu. Dan kalau menurut saya Latansa harusnya bisa mahasiswanya bisa skillnya dapat karena kalau kita bicara contoh saya sekarang punya anak, saya kemarin sekolahnya di SD biasa gitu. Kok saya bilang kok kurang ya? Kenapa? Hafalannya kok kurang ya, harus sekolah TPA lagi gitu segala macam. Terus ya udah saya pindahin sekarang ke SDIT. Kenapa? Dengan harapan bahwa anak saya ada pelajarannya biasa juga dapat, pelajaran agamanya juga makin nambah. Betul, Kang. Jadi seimbang dan selaras gitu Kang ya. Sekarang kalau kita mau menerapkan bagaimana caranya mencari orang-orang yang kompeten, pertama orang-orang yang pengetahuannya bagus, kemudian akhlaknya bagus. Akhlak apa aja, agama dan segala macam. Nah itu yang harus dicari. Di mana tempatnya? Which is kalau menurut saya salah satunya ada di Banten adalah Latansa, selain UIN misalnya kan gitu. Amin. Ya, gitu loh. Iya Kang. Iya. Kenapa? Karena baru masuk aja udah ada. Coba kalau saya pernah ngobrol sama Pak Haji Soleh, udah langsung geter aja kalau Pak Haji Soleh udah. Takut ditanya hafalan ya Kang ya. Iya gitu. Ya pokoknya intinya adalah lulusan Latansa kalau mau kuliah di Latansa dapat paket lengkap lah, beli satu gratis satu lah gitu istilahnya. Oke, buy one get one Kang ya. Iya, buy one get one. Dari segi pengetahuan umumnya ada, dari segi akhlakul karimahnya juga dapat gitu. Iya, baiklah Pak Eko nih yang tadi dari Lampung, belum dia kayaknya makanya itu jauh-jauh kenapa? Mungkin dia juga cari kampus gimana yang akhlakul karimahnya bagus, mungkin Latansa kali ya. Iya, udah recommended aja. Kayaknya baru bersandar mungkin mabok laut kali ya. Biar suruh reda dulu aja mabok lautnya. Terus Kang, ini juga tanya nih Pak Eko nanya nih kalau nggak salah apa ya? Bagaimana persepsi ada langsung ke Latansa Akang ya, siap. Adakah media mahasiswa dalam memulai karir di suatu perusahaan? Kalau prospek mahasiswa Latansa ke depan yang tadi saya bilang bahwa mahasiswa Latansa pertama ilmunya dapat Mas Eko Purwanto nih ilmunya dapat ya kan, ilmunya dapat di Latansa, ilmu ya secara manajemen misalnya kebidanan dan lainnya, terus dari ilmu akhlak dunia dari segi agamisnya juga dapat kan gitu ya. Jadi lengkap banget ya, lengkap banget. Kasarnya ngomong tadi saya bilang bahwa saya sekolahin anak di SD biasa sama SDIT pasti beda kan gitu. Saya mau dapat paket yang satu lagi apa? Hafalan suratnya lah, terus bunganya lah tiap hari segala macam, intinya paket lengkap ya. Terus adakah media mahasiswa dalam memulai karir di suatu perusahaan? Maksudnya adakah media mahasiswa dalam memulai karir di suatu perusahaan? Maksudnya media apa ya? Kalau menurut saya, kalau teman-teman Mas Eko misalnya nih ya mau memulai sekarang ini, kita punya ya kayak cari lowongan kerja di mana sih, Jobstreet ya kan, atau JobsCB kan gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah bikin download aplikasi LinkedIn. Ya. Download aplikasi LinkedIn. Ya, di LinkedIn. Di LinkedIn itu nanti berhubungan sama yang lain-lain
sekarang orang mau cari pekerja itu di LinkedIn banyaknya. Contohnya saya beberapa kali dicari sama orang namanya headhunter, orang yang cari-cari orang buat satu perusahaan, dia headhunter namanya. Kayak outsourcing gitu tapi headhunter. Ada perusahaan minta tolong ke dia buat cariin orang gitu. Walaupun kita nggak lagi cari kerjaan, dia telepon kita. Halo, dengan Mas Wahyu. Iya, Mas, saya dari PT ini nih, saya headhunter lah gitu kan, segala macam, bla 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 bla. Ada klien saya lagi butuh gini yang cocok dengan profil Pak Wahyu nih. Pak Wahyu berminat nggak kira-kira? Jadi mereka yang cari kita. Dan di situ banyak juga orang yang post loker HRD semua banyak di situ post, karena itu adalah salah satu aplikasi yang terpercaya di LinkedIn. Jadi teman-teman post aja, bikin profile di situ, lengkapi skillnya apa segala macam, dan kalau ada kegiatan jangan cuma update di Instagram, di Facebook, media sosial gitu pribadi kan. Kang ya. Jangan gitu. Di LinkedIn juga hal-hal yang bisa mendorong menonjolkan teman-teman. Contoh, teman-teman sedang ada kegiatan misalnya bakti sosial, post di situ segala macam. Nanti begitu teman-teman ada loker, teman-teman like aja, misalnya ada loker gini-gini, teman-teman like atau kirim alamat emailnya. Nanti sama si headhunter itu sama si yang perusahaan tersebut, dia tinggal klik profil teman-teman ya, misalnya Mas Eko, lihat aktivitasnya ngapain aja gitu. Dari situ dia bisa lihat, dia bisa baca. Jadi mudah Kang ya. Baik ya. Jadi mungkin selain tadi LinkedIn, bisa juga tadi pakai career centernya di Latansa Masiro ya Kang ya. Itu lebih gampang. Dan mungkin Teruri, kalau memang career center Latansa, nanti juga kita bisa ngobrol lagi lanjut, biar nanti saya bisa connect mungkin dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan modern Cikande kan ada sekitar 180-an something lah ya, dengan yang sudah beroperasi ya kita bicara. Nah itu mungkin kan ada yang membutuhkan karyawan segala macam. Nanti saya bisa bantu pos di sana segala macam kan gitu. Siap Prof, siap Kang. Ya boleh. Ya, Kang Rohim. Yang kebetulan kan tadi ngebahas tentang 180 perusahaan ya. Udah sama Mas Ulikus kan ada di Innovation Center yang di Career Center itu. Ya. Nah, kendala kita emang dari jaringan itu Kang Wahyu. Mungkin nanti ke depan bisa dibantu masalah dalam jaringan kita, networking kita untuk mendapatkan mahasiswa kita tuh kerja di perusahaan, Kak. Ya, tapi ya betul Mas Rohim. Ya, kalau bisa sih memang jangan bekerja, tapi membuat usaha sih lebih enak sih. Tapi kan pasti orang lebih memulai usaha kan mentalnya beda-beda. Tapi oke, Mas Rohim, saya setuju. Dan memang Mas Rohim, boleh saya garis bawahi Mas Rohim ya. Siap. Perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan contoh Cikande, kemudian yang ada di Banten pada khususnya, mereka itu pasti cari karyawan yang tidak mau jauh-jauh. Ya, kenapa? Karena kan efisiensi. Nanti misalnya gini, saya sekarang itu banyak orang yang kerja di kawasan industri khususnya yang ada di Banten ya, itu kebanyakan bukan orang Banten. Ya, betul. Kenapa? Pengangguran di Banten sangat banyak. Kalau ditelisik lagi, banyak yang contohnya dari seperti Mas Eko dari Lampung, itu banyak. Dari Bekasi, dari Bogor, dari Jakarta sendiri banyak. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman mahasiswa khususnya dari Latansa jangan mau kalah seperti itu. Nanti kita kan deket tuh lewat Pemarayan ke kawasan Cikande kan deket kan. Betul. Nah, ya kan? Nah, iya. Nanti kan sila banyak di situ nanti. Apalagi kalau kita nanti udah jadi kawasan industri halal ya. Itu ada kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman. Ya. Saya udah pernah bicara sama Pak Haji Soleh, Pak, bagaimana kalau kita bikin LPH nih di Latansa, bikin LPH, lembaga penyelia halal. Itu nanti akan banyak dipakai di semua perusahaan-perusahaan termasuk dengan di kawasan perusahaan yang ada di kawasan itu. LPH itu akan menjadi partnernya si perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Nah, itu nanti bisa banget
Mas Rohim. Nanti setelah ini kita WA-WA-an aja. Nanti Siap. Oke, saya minta baik. tolong juga kayak misalnya cara nguploadnya gimana sih di Career Center. Academy Center misalnya kayak Iya, gitu, atau Career nanti saya cuman Centernya. Career Center, atau saya cuma saya kirim Mas Rohim nih ada vakansi di sini nih, di kualifikasi gini-gini, tolong di-share dong gitu loh. Kayak gitu. Oke, baik Kang. Jadi mungkin setelah ini ya, tadi untuk Career Center nanti bisa lanjut lewat WA ya Kang, karena ini saking asiknya nggak kerasa Kang, udah 4.50. Kalau di sini ya tinggal Tadi Pak Eko dari mana lagi, ya? Kang. Kenapa Kang? Dari Lampung ya. Saya mau Iya, kasih betul. hadiah. Jadi saya ada hadiah. Boleh. Saya ada hadiah. Apa tuh Kang? Nanti mau dikirim ke Lampung, apa mau diambil di Latansa, terserah. Atau mau telepon saya, mau kirim alamatnya, nanti saya kirim, terserah. Oke, siap Saya deh. kasih, Oke, selamat saya kasih buat Kang gift set Eko ya. yang bagus deh. Bermanfaat. Oke, tepuk tangan virtual buat Kang Eko yang sudah bertanya, dapat gift cantik dari Kang Wahyu ya. Baik Kang, jadi intinya pengalaman luar biasa dari Kang Wahyu ya, sangat menginspirasi. Jadi sekali lagi tepuk tangan virtual buat Kang Wahyu, luar biasa dengar ceritanya. Jadi kalau izin saya simpulkan ya Kang ya, jadi dari cerita Kang Wahyu ini bahwa intinya kita itu harus be different, be agent of change. Jadi kita harus ciptakan sesuatu yang berbeda deh, dan itu bermanfaat, yang pasti bermanfaat untuk orang banyak. Itu Kang ya? Ya. Iya gitulah. Baik Kang, bukannya tadi nggak mau lanjut karena udah hampir 11 menit lagi. Pengennya sih agak lama Kang ya. Sekarang ini seru banget, tayang perdana dan ini seru banget. Itu Kang ya. Jadi mohon maaf ya Kang ya. Sekali lagi makasih banyak sudah cerita panjang lebar. Kalau bisa nanti Kang Wahyu bikin buku hidup Kang Wahyu ya. Siap. Gitu. Baik. Makasih ya Kang Wahyu. Sama-sama, turun pisan. Iya, sukses buat Kang Wahyu, sehat Ya, terus. Salam buat Assalamualaikum keluarga. warahmatullahi Iya, Waalaikumsalam. Nah, baik Sobat Kampus, itu tadi cerita sukses dari Kang Wahyu, salah satu alumni Latansa Masiro yang sudah berkiprah ya. Tadi sudah kita dengar banyak ceritanya bahwa emang bergerak di bidang yang sangat besar sekali. Dan tadi juga nanti akan masukin lowongan kerjaan untuk perusahaannya di Career Center Latansa ya. Menginspirasi bukan? Nah, nggak nyesel kan Sobat Kampus nonton acara ini ya. Baik Sobat Kampus, bukan hanya Kang Wahyu yang punya kisah sukses, masih banyak alumni-alumni Latansa Masiro yang sukses. Oke, nah penasaran kan? Ya, baik Sobat Kampus, masih penasaran kan siapa nanti yang hadir? Tadi sudah nampak tuh slide-nya. Insya Allah Sabtu depan di jam yang sama nanti bakal muncul Ya, itu tadi sekilas tentang tamu kita untuk Sabtu depan. Jadi pasti penasaran kan sesukses apa sih Kang Indra ini gitu kan. Atau nanti ada hal yang menginspirasi apa. Jadi Sobat Ngampus bisa saksikan lagi acara Ngampus ini masih di Zoom yang sama, juga bisa live streaming di YouTube Latansa di jam 4 sore sampai jam 5 sore gitu ya. Baik nih Sobat Kampus, sukses people dan Kang Rohim. Sebelum kita tutup acara ini, mau ada quote dulu nih, quote inspirasi. Jadi biar menjelang malam minggu ini kita lebih bersemangat ya Kang Rohim ya. Boleh nggak nih Kang? Kang Rohim? Kang Rohim? Hadir? Ya boleh ya, saya mau kasih quote inspirasi nih, biar malam minggunya lebih berkesan ya. Oke, quote inspirasi untuk Ngampus tayang perdana sore ini, yaitu kadar emas itu ada di karat. Ya, kadar emas itu ada di karat, kadar manusia itu ada di manfaatnya. Jika kalian emas, dimanapun kalian berada, kalian tetap emas. So don't worry, be happy,
and tetaplah menebar dan bermanfaat untuk alam semesta ya. Sampai jumpa Sabtu depan Sobat Ngampus. Saya Teh Rori dan Kang Rohim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.